Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid ini dan di majlis ilmu ini untuk melaksanakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, dan juga kita hadir di majlis ilmu untuk mempelajari agama Islam, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama-sama kembali mempelajari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam atau yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, ya bab yang ke 150, dibahas tentang buruknya namimah atau mengadu domba. Ini adalah tentu akhlak yang tercela, bertentangan dengan akhlak yang terpuji, yang tentunya kita harus berusaha untuk menghindarinya. Kemudian bab yang ke 151, yaitu orang yang mendengarkan kekejian dan menyebarkannya. Al-fuhsyu artinya kekejian, yang dimaksud adalah perbuatan zina, dan haram hukumnya untuk menyebarkannya ke tengah-tengah khalayak ramai. Disebutkan di sini riwayat dari Hasan bin Quraib dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ismi sawa'un. Orang yang mengucapkan kekejian dan orang yang menyebarkannya, dosanya adalah sama. Orang yang menyebarkan dan mengucapkan kekejian dan orang yang menyebarkannya adalah sama. Maksudnya adalah ini tentang keharaman berbuat zina dan menyebarkannya. Jadi apabila ada seorang yang melakukan perzinahan, alhamdulillah dari, maka tidak boleh kita menyebarkannya. Bahkan seandainya kita melaporkannya pun, itu harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu harus ada 4 orang yang menyaksikan perzinahannya secara jelas. Sebab kalau tidak mendatangkan 4 saksi yang menyaksikan perzinahan itu dengan jelas, maka malah dia dalam hukum Islam dianggap sebagai tindakan qadzaf,
yaitu menuduh orang lain berbuat zina sementara kurang syaratnya untuk kemudian tuduhan itu bisa diterima. Sehingga pelaku qadzaf ini malah mendapatkan sanksi, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali dan persaksiannya tidak bisa diterima. Sebab perbuatan zina ini adalah perbuatan yang besar, ya. Maka juga untuk kemudian dari perbuatan besar yang kecil ini bisa diterima harus kuat, ya, di dalam kebenaran bahwa itu terjadi perzinahan. Jadi jangan hanya karena katanya si fulana berzina kemudian kita terima begitu saja beritanya, apalagi kemudian setelah itu kita sebarkan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau dilapori oleh 4 orang yang menyaksikan perzinahan. Kemudian beliau memanggil 4 orang ini dan menanyainya satu persatu. Orang pertama dia melihat dengan jelas, orang kedua melihat dengan jelas, orang ketiga melihat dengan jelas, orang keempat tidak melihat dengan jelas. Berarti tidak 4 saksi. Maka akhirnya Umar bin Khattab malah menghukum kepada 3 orang yang melaporkannya tersebut. Karena yang satu orang dia tidak jelas melihatnya, dia tidak melaporkan. Dan sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa jelasnya seseorang dalam melihat perzinahan itu diibaratkan kalau seseorang memasukkan batang besi ke dalam wadah celak. Jadi harus jelas. Nah, makanya ini kita harus berhati-hati ya, karena di zaman kita sekarang ini ya, dengan mudahnya ya, kita menilai seseorang telah berzina karena berita-berita yang tersebar padahal tidak memenuhi syarat dalam pandangan syariat bahwa hal tersebut bisa diterima. Hanya karena isu ya, hanya karena omongan-omongan dari tetangga kanan kiri kita pun ikut-ikutan membenarkan berita tersebut. Maka sebaiknya kita hindari hal tersebut karena qadzaf menuduh ya, seorang muslim atau muslimah melakukan perbuatan zina ini adalah merupakan perbuatan dosa. Nah, kecuali kalau yang melakukan perbuatan zina itu memang dia sendiri yang mengaku gitu. Dan dalam keadaan ketika mengakui itu dia akalnya normal, artinya dia tidak dalam keadaan sedang depresi atau yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita yang hamil dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, tegakkanlah untuk saya hukuman syariat. Saya telah berzina dan ini hamil dari perzinahan. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, apakah kalian melihat wanita ini adalah orang yang gila? Kata para sahabat, tidak wahai Nabi, ini orang ini, wanita ini sehat waras. Ya. Maka Nabi SAW ya menyuruh supaya wanita ini kembali lagi ke rumahnya bersama keluarganya. Dan Nabi menyuruh keluarganya juga untuk menjaga wanita ini hingga sampai melahirkan. Kemudian setelah itu dibawa lagi ke hadapan Nabi, kemudian ditegakkan hukuman. Dan dalam Islam hukumannya sangat berat ya. Yang berzina yang sudah menikah atau dalam ikatan pernikahan, maka itu hukumannya dirajam sampai meninggal dunia. Adapun kalau yang belum menikah maka dicambuk ya, 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ini karena beratnya dosa perzinahan ini ya. Dan
akibat-akibat negatif dari perzinahan sungguh sangat besar. Ya, menyangkut kehidupan pribadi, menyangkut kehidupan rumah tangga, menyangkut kehidupan masyarakat. Maka perzinahan itu sangat berbahaya. Apalagi ketika perzinahan ini tersebar, maka ini menjadi sebab terjadi malapetaka di sebuah negeri. Oleh karenanya Islam betul-betul menjaga pemeluknya untuk terhindar dari perbuatan yang hina ini, yang keji. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Oleh sebagian ulama menjelaskan mendekati perbuatan zina maksudnya berzina itu sendiri atau mendekati jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Tidaklah suatu dosa disebut fahisyah, melainkan dosa-dosa yang khusus. Artinya dosa-dosa yang di samping syariat mengharamkan juga bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan norma-norma susila. Maka kita menerjemahkan keji. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, selain zina adalah mohon maaf, hubungan sejenis, mungkin apa yang disebut dengan homoseksual atau lesbian, itu termasuk fahisyah. Artinya dari sudut pandang nurani, dari sudut pandang kesusilaan itu sudah sangat bertentangan, suatu perbuatan yang menjijikkan. Nah, itu disebut fahisyah. Demikian juga disebut fahisyah adalah contoh yang lain, pernikahan di mana pernikahan itu terjadi antara seseorang dengan yang mahramnya. Jadi ada hubungan darah yang tidak halal dia menikah, tapi dia langgar kalau dia menikah. Mohon maaf yang misalnya paman menikahi keponakannya sendiri, itu adalah menikahi mahram, itu termasuk fahisyah dan nikahnya juga tidak sah sebenarnya. Demikian, mohon maaf lagi contohnya mungkin seseorang menikah dengan janda dari ayahnya sendiri. Mungkin itu bisa terjadi, itu termasuk fahisyah. Jadi ada seseorang menikahi wanita, di mana seseorang ini sudah membawa anak, sudah membawa anak, dia duda membawa anak, dia menikahi seorang wanita, kemudian setelah itu si laki-lakinya ini meninggal dunia dan anak ini sudah tumbuh dewasa. Lalu kemudian dia menikah dengan mantan istri dari ayahnya. Nah, ini adalah perbuatan fahisyah karena mantan istri dari ayahnya itu adalah mahram untuk selama-lamanya. Ini perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Nah, demikian juga dalam syariat kita jelas itu dilarang. Bahkan ada hukuman-hukuman secara hukuman duniawi yang itu tentu yang berwenang menegakkannya adalah pemerintahan yang menegakkan hukum-hukum Islam. Nah, tentang masalah perzinahan ini ya sudah, itu sesuatu aib. Jadi pelakunya hendaknya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam pemerintahan yang menjalankan hukum Islam, jika seseorang itu telah melakukan perzinahan, menurut sebagian ulama melihat dirinya, dia hendaknya melihat dirinya. Kalau dia ada kemungkinan kuat di masa yang akan datang, itu dia bisa menghindari zina, tidak akan mengulangi kembali, maka sebaiknya dia rahasiakan. Jangan cerita-cerita ke orang lain, jangan melaporkan kepada hakim. Ya sudah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan jangan dibuka itu aib dengan cerita-cerita. Sudah.
ya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup aibnya dan dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, apabila melihat bahwa dirinya ini nanti ada kemungkinan kuat untuk mengulang lagi perbuatan zinanya, maka lebih baik dia laporkan kepada hakim bahwa saya telah berzina, silakan saya diberikan sanksi. Demikian. Tetapi pengakuan bagi orang yang berzina itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri hukumnya, tidak berlaku untuk pasangannya, tidak berlaku. Ya, pengakuan cukup untuk satu orang saja, ya untuk orang yang mengaku saja. Nah, misalnya contohnya ya, si fulan berzina dengan si fulana, ya. Maka si fulan ketika menghadap hakim, dia hanya mengaku dan berlaku hukum untuk dirinya saja. Mohon maaf hakim, saya sudah melakukan perzinahan gitu. Nah, dia tidak bisa menunjuk pasangannya. Dia tidak bisa mengatakan demikian juga pasangan saya yang telah berzina itu namanya si fulana. Tidak bisa. Nah, saking ketatnya hukum masalah ya penentuan orang itu sudah berzina. Nah, kalau nanti si fulanah memang juga ya dia dikenakan tuduhan atau sanksi perzinahan, kalau si fulanahnya yang juga lapor kepada hakim, mohon maaf Pak Hakim, saya telah melakukan berzina. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin saja ya tidak tertutup kemungkinan orang yang melaporkan dirinya telah berzina dan melaporkan juga pasangannya, mungkin menuduh pasangan bukan pasangannya, menuduh yang lain. Gitu. Itu sangat mungkin sekali. Ya, misalnya si fulan, saya sudah berzina dan pasangan zina saya itu si fulanah A, padahal yang benar sama si fulanah B. Nah, itu. Jadi pengakuan itu dalam masalah hukum ini hanya berlaku untuk dirinya saja. Nah, kalau sudah ada terjadi perzinahan begitu, ya sudah, jangan terlalu dibahas-bahas ya. Negara di kalangan kita ini kan ya, terutama mungkin ini untuk entertainment atau apa ya. Kalau sudah ada perselingkuhan, perzinahan, malah disebarkan, menjadi viral gitu. Ya, mungkin ini bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Ini adalah aib. Dan yang kedua, dikhawatirkan terutama bagi kaula muda, itu nanti bisa menginspirasi. Ya, kalau inspirasinya baik, saya tidak apa-apa. Tapi kan ini keburukan. Jangan akhirnya apa? Seorang anak muda yang awalnya lugu, ya, dikarenakan tahu ada perbuatan keji, mungkin saja hanya ditiru. Dia penasaran ingin mencobanya. Nah, makanya ini masalah perbuatan keji ini cukuplah ya itu tadi bisa dirahasiakan, kemudian pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau memang melapor kepada hakim ya sudah, yang berwenang saja yang menangani dengan yang bersangkutan, selesai, tidak usah dibuka-buka apalagi diviralkan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya itu kurang pas yang terjadi di kalangan kita, yang ada orang mohon maaf katanya berselingkuh lah, ya ada pillah, ada will tersebar kemana-mana ya, apalagi menyangkut seseorang yang disebut dengan public figure gitu ya, baik dari kalangan intelektual maupun kalangan pejabat, hanya disebarkan ya. Ini terjadilah ya hal-hal yang negatif yang tersebar. Ini tidak boleh dalam Islam. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, itu bisa jadi yang menyebarkan itu dapat dosa yang sama itu dari yang melakukan. Oleh karenanya paling tidak untuk kita lah, jadi hal-hal seperti itu ya kita justru beristighfar kepada Allah. Jangan ikut menyebar-nyebarkan. Kemudian berusaha menjaga diri ya. Dan juga kalau sudah punya keluarga untuk bisa betul-betul terhindar dari perbuatan keji. Jadi ya salah satu fitnah ya yang memang
melanda di akhir zaman adalah merebaknya berzina. Dan itu termasuk salah satu dari tanda-tanda terjadinya kiamat besar, tanda-tanda yang relatif masih jauh, yaitu tersebarnya perzinahan. Hingga dikatakan oleh Nabi SAW, sampai nanti mendekati terjadinya kiamat, perzinahan itu sudah luar biasa. Sampai akan banyak disaksikan, mohon maaf, orang-orang berzina di pinggir-pinggir jalan. Digambarkan Nabi SAW seperti keledai jantan mendatangi keledai betina. Dan mungkin indikasi-indikasi ke arah sana ini sudah bisa kita tangkap ya, indikasi-indikasi ya, yang bahkan telah menimpa ya kaum muslimin, bukan hanya yang non muslimin, tapi yang muslim. Termasuk di negeri kita ini juga kita harus ya hati-hati dan mewaspadakan diri dan keluarga. Kalau kita cermati berita-beritanya kan sudah ada indikasi-indikasi yang awalnya itu budaya-budaya dari luar ya, dari non muslim ya, masuk ke sebagian negeri kita, terutama daerah timur sana. Ada istilahnya tren ya, sekarang ini tren, mohon maaf istilahnya kumpul kebo ya, kumpul kebo bahasa kita kumpul kebo itu kan memang istilah yang mungkin pas karena memang ini suatu perbuatan yang buruk sekali, maka disebut kebo. Kebo itu apa? Ya kebo gitu ya. Kumpul kebo gitu. Jadi kumpul kebo itu adalah laki-laki dan wanita yang sudah dewasa hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Ya menjalani kehidupan layaknya suami istri, padahal bukan suami istri. Itu namanya berzina. Ini sudah ada indikasi-indikasi di negeri kita, di wilayah-wilayah daerah timur sana. Maka ini hal yang ya harus kita waspadai, jangan sampai menjangkiti kita dan keluarga kita, terutama kaum muda kita, kaum muslimin, kaum muslimah. Apalagi ada semacam pola pikir yang sudah menyebar bahwa mereka merasa enggan untuk menikah dan berumah tangga karena berat dalam benak mereka. Menikah berumah tangga berat ya, ada tanggungan, ada tanggung jawab, ada tuntutan, ada pemenuhan kebutuhan, belum lagi resiko-resikonya. Hanya mereka memilih jalan pintas, yang penting senang-senang. Ini sudah menggejala di dunia ini. Kalau dalam istilahnya orang umum itu ya istilahnya ya resesi seks. Apa yang dimaksud dengan resesi seks itu? Orang enggan untuk menikah, atau kalaupun sudah menikah enggan punya anak. Itu terjadi di sebagian negara-negara Eropa, termasuk Asia, Jepang sekarang menghadapi krisis itu, resesi seks, dan itu cukup memusingkan pemerintahan. Kalau dibahas dalam ilmu demografi namanya kependudukan dan sosiologi, ini termasuk masalah sosial yang cukup berbahaya dan akan mengancam keberlangsungan sebuah negara. Gitu? Lah kalau generasi mudanya, para pemuda-mudanya enggan menikah, akhirnya maunya kumpul kebo saja. Kemudian yang sudah menikah pun merasa berat untuk punya anak. Lah terus regenerasi berikutnya gimana? Ya nggak ada. Bisa saja sebuah negeri itu mungkin sarana prasarana infrastrukturnya cukup bagus, ya ekonomi politik sebagainya canggih, ya maju. Tapi ternyata negara itu sepi penduduknya. Kemana? Ya kan tidak ada regenerasi. Ya mohon maaf, yang sudah tua-tua akhirnya kan meninggal dunia, kemudian tidak ada penerusnya. Karena apa? Yang muda-muda malas menikah, yang sudah menikah malas punya anak. Makanya sampai di Jepang itu beritanya ya, yang sudah menikah, ya, pengantin-pengantin baru, kemudian punya anak itu dapat penghargaan dari pemerintah, dapat subsidi kesejahteraan, kasih fasilitas
untuk bisa mencicil rumah yang layak dikasih sekitar ya 133 rupiah kalau dikuruskan dengan rupiah, 133 juta rupiah kalau dikuruskan rupiah. Nah ini problem, dan ini sudah sekarang menjangkiti hampir seluruh negeri di dunia. Maka juga di sini para ustaz, para dai mubalik juga harus mengambil andil tanggung jawab dalam masalah ini. Karena ini menyangkut permasalahan umat. Zaman kita Pak ya, mungkin zaman saya saja, jangan jadinya sudah sepuh. Itu masih ada semangat-semangat menikah, ini usia 20 terus sudah gelisah ingin menikah. Kalau anak-anak sekarang santai Pak. Yang kata Nabi, andikahus sunnati itu, mereka kasih harokatnya andikahus santai, bukan sunnati, andikahus santai. Bukan andikahus sunnati, santai aja. Kenapa? Kita kan ini belum mapan hidup ini. Pekerjaan juga belum dapat pekerjaan tetap ya, kita harus target punya ini dulu baru nanti apa? Menikah. Sampai usianya sudah melewati dari layaknya menikah, akhirnya juga semangat dan keinginan untuk menikah semakin menurun, bahkan akhirnya tidak menikah karena mengikuti dan mengejar karir. Apalagi bagi wanita lebih ini lagi riskan lagi, karena ada usia produktif, ada usia tidak produktif untuk wanita. Kalau laki-laki masih menikah. Nah, sekali lagi ini suatu permasalahan ya. Dan kita saling menasihati, terutama di antara para mubalik ya. Kalau ngisi ya khutbah akad nikah, kalau nggak ngisi tausiah walimah nikah, lebih banyak memberikan motivasi lah untuk menikah dan berumah tangga daripada nakut-nakutin. Hati-hati ya kalau berumah tangga ini tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Nah, ini nanti ada bagaimana mendidik istri, anak dan sebagainya. Ya di samping itu, tapi lebih banyak harus memberikan motivasi. Karena orang-orang sekarang cenderung untuk berat untuk menikah. Dan banyak yang menunda-nunda pernikahan. Nah, sisi lain tentu ketika satu masyarakat berat untuk menikah, maka kemana arahnya? Ya kepada perbuatan kecil, fahisha. Ya, karena apa? Menikah ya, karena menyalurkan syahwat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan yang tidak bisa diabaikan. Itu ya. Sama halnya dengan kebutuhan biologis yang lain seperti makan, seperti minum. Nah akhirnya karena tidak menemukan tempat yang halal, maka disalurkanlah pada tempat yang haram. Itu dalam bahasa agamanya namanya apa? Fahisah atau zina. Makanya kita sebagai orang tua yang punya putra putri, kalau sudah cukup usia dan untuk yang laki-laki sudah ada kemampuan dalam hal memberikan nafkah finansial, alangkah baiknya kita motivasi mereka untuk segera menikah. Menikah di usia muda itu tentu lebih baik daripada sudah tua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan kecukupan dari sisi rezeki kepada yang menikah. Di surah An-Nur Allah mengatakan, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim." Jika mereka itu ya, laki-laki, wanita, baik dari kalangan hamba sahaya maupun dari kalangan orang merdeka yang lajang yang kalian nikahkan, itu dalam keadaan fuqara, artinya kekurangan dari sisi ekonomi, maka apa? Allah akan memberikan kecukupan pada mereka ya, dari rizki. Dan Allah itu maha luas rizkinya, anugerahnya, dan juga maha mengetahui. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iltamisul ghina bin nikah. Carilah kekayaan dengan sebab kalian menikah. Malah begitu. Yang selama ini mungkin ya sebagian para pemuda-pemudi ini, terutama para pemuda enggan menikah
karena masih ya ada kekurangan dari sisi finansial, masih lemah ekonominya. Nah, kalau nasihatnya para sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud, justru dengan menikah itu Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan mempermudah rezekinya. Iltamisul ghina bin nikah. Dan logikanya kan tentunya kalau orang menikah itu kan bertambah rezeki. Pertama, pasangannya itu sudah rezeki, pasangan. Karena rezeki itu tidak melulu harta saja. Yang kedua, ya, seorang laki-laki, seorang wanita, keduanya menikah, di mana masing-masing sudah punya jatah rezekinya. Maka ketika menikah berarti penggabungan jatah rezeki. Yang tadinya satu menjadi dua. Nah, tentunya ini akan bertambah. Nah, belum lagi nanti ada hubungan-hubungan semakin dekat, hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi. Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan yang berlainan jenis saja, tetapi berikut menyatukan dua keluarga besarnya. Ini diantaranya ya hal-hal yang hendaknya kita beri motivasi kepada generasi muda kita ini supaya mereka lebih terjaga ya, kehormatan mereka tidak jatuh dalam kubangan perbuatan zina. Ya, Nabi SAW mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa in lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah ada kemampuan maka hendaknya menikah. Karena dengan menikah itu adalah lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan atau kehormatan. Dan jika belum ada kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu bagi dia merupakan tameng yang bisa dia memungkinkan untuk mengendalikan hawa nafsunya atau syahwat. Nah, itu mungkin tentang bab dilarang melakukan perbuatan keji dan juga menyebarkan beritanya. Kemudian bab yang ke-152 adalah tentang tercelanya menyebarkan keburukan orang lain. Jadi ini lebih umum lagi daripada yang sebelumnya tadi, menyebarkan perbuatan fahisyah atau zina. Dari Abu Yahya Hakim bin Sa'ad, beliau mengatakan, Sami'tu Aliyan yaqulu la takunu ujulan madayi'u budurun fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muballihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Nah, ini juga masih nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang alim, yang sangat luas ilmunya, dan beliau sangat ahli di dalam menyampaikan nasihat-nasihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, janganlah kalian menjadi orang yang suka terburu-buru, suka menyebarkan berita dan membongkar rahasia. Sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang amat pedih yang menjadikan mereka lemah, serta mereka pun tertimpa segala masalah beruntun dan fitnah yang amat besar. Ini nasihat dari beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan kita suka terburu-buru, apalagi dalam hal-hal yang penting. Hendaknya kita penuh pertimbangan. Dan terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah
merupakan ya bagian dari tipu daya syaitan. Ya, ada perkataan dari sahabat ya, yang mengatakan at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Bersikap hati-hati dan cermat itu dari Allah Ar-Rahman. Dan bersikap terburu-buru, tergesa-gesa, itu dari syaitan secara umum. Tapi dalam hal-hal tertentu memang dianjurkan untuk terburu-buru, artinya bersegera betul. Seperti misalnya apa? Menyelenggarakan perawatan jenazah itu disunahkan memang sesegera mungkin dan secepat mungkin. Demikian juga membayar utang kalau sudah ada kemampuan ya bersegera untuk dilunasi. Demikian juga kalau sudah ada kemampuan bersegeralah untuk menikah. Adapun dalam hal-hal yang lain yaitu hendaknya betul-betul ya hati-hati, cermat dan jangan terburu-buru. Ya, karena dengan ketergesaan itulah nanti ya, biasanya ya, kita akan menghadapi suatu masalah-masalah. Hendaknya kita mempertimbangkan baik-baik dan melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi. Nah, makanya dalam Islam sangat-sangat dianjurkan kita untuk membiasakan diri bermusyawarah. Bahkan alhamdulillah ya, musyawarah ini kan juga diadopsi dalam apa? Ideologi kita Pancasila. Permusyawaratan. Itu pada asalnya dari Islam itu. Musyawarah itu bahasa Arab. Bahkan bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada. Ya. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu musyawarahkan dari antara mereka. Nah, dan musyawarah ini adalah menjadi kebiasaan seluruh para rasul, para nabi. Ya, terutama tentunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau itu selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam perkara-perkara tertentu beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dengan istri-istri beliau, ya itu bermusyawarah beliau. Contoh dalam peristiwa perang Uhud itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana menghadapi pasukan musuh yang sudah mendekat ke Madinah. Diajak para sahabat bermusyawarah dan ada dua pendapat yang muncul. Pendapat pertama, ya sebaiknya katanya kita tunggu saja musuh itu sampai masuk ke Madinah, kita bersembunyi di balik rumah-rumah kita. Nanti kalau sudah musuh masuk, kita lempari dengan panah dan tombak-tombak kita. Golongan yang kedua tidak setuju. Mereka mengatakan sebaiknya kita keluar dari Madinah dan menyongsong musuh di luar Madinah. Nah, maka pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadilah perang Uhud, yaitu perang di Bukit Uhud. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi dengan musyawarah itu tentu keputusan akan lebih matang. Nah, adapun ya yang kedua al-ajalah, ketergesaan dari syaitan. Ya, hendaknya kita jadikan itu sebagai pedoman dalam hidup kita sehingga kita bisa meminimalisasi resiko-resiko dan masalah-masalah yang mungkin saja muncul di kemudian hari. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin ini bukan ketergesaan saya menutup pengajian, tapi memang ini sudah waktunya pengajian harus berhenti karena sudah datang waktu untuk melaksanakan sholat Isya. Semoga bermanfaat dan semoga terutama untuk kita yang hadir di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.